Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Algihari dengan NIM 23041300077 dari program studi Teknik Informatika Rombel 2. Sini saya akan menjelaskan flowchart dan source code C++ yang sudah saya buat untuk final project mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, akan saya mulai. Yang pertama dari flowchartnya sendiri ya. Dimulai dari start, kita menjalankan program, nanti akan keluar yang namanya memilih fitur. Memilih fitur ini bisa ada 4 yang bisa kita pilih, yaitu ada tambah tugas, tampilkan tugas, tandai selesai, dan keluar. Kemudian dari tambah tugas, kita bisa menginput nama tugas, lalu menginput deskripsi tugas, menginput tenggat waktu tugas, dan kemudian outputnya adalah tugas ditambahkan. Yang kedua dari fitur tampilkan tugas, ketika kita memilih tampilkan tugas, maka outputnya adalah tugas ditampilkan atau tidak ada tugas. Yang ketiga ada tandai selesai. Saat kita menandai selesai, memilih tugas yang ingin ditandai selesai, maka output adalah tugas telah ditandai selesai. Yang keempat adalah keluar. Nah, keluar ini bisa langsung finish. Nah, dari output ini ketiganya bisa langsung finish atau selesai. Oke, saya akan melanjutkan pada source code-nya. Yang pertama saya menggunakan const in dengan namanya adalah identifiernya max tugas yaitu 100 ya. Saya mengambil angka yang besar saja ya. Kemudian saya membuat struct. Struct ini fungsinya untuk membuat semua semua tipe data ini menjadi satu data yang namanya tugas saja dengan T besar ini. Nah, ini kan saya memakai char untuk nama tugas. Yang kedua saya memakai cara untuk deskripsi tugas, cara untuk tenggat tugas, dan saya memakai bool untuk tugas itu selesai atau belum. Nah, kemudian saya memakai void. Void ini saya memakai void untuk 3 fungsi yang akan saya pakai. Nah, void ini bisa digunakan untuk tambah, tampilkan, dan selesai. Void ini fungsinya adalah untuk mengembali ketika kita mempunyai suatu fungsi, tapi fungsi itu nggak bisa mengembalikan nilai. Jadi dia akan menghasilkan pertanyaan tambahan. Kemudian void ini saya pakai untuk tambah. Nah, void ini saya pakai untuk tambah, tampilkan, dan selesai. Nah, kemudian di sini bisa lihat area yang saya pakai adalah untuk tugas. Tugas ini, dan tugas ini, dan tugas ini. Nah, tapi kemudian saya memanggil lagi apa struct yang sudah saya buat di atas. Jadi di dalam sini ada cara untuk nama, deskripsi, tenggat, dan selesai. Dan jumlah tugas yang ada. Kemudian, jadi ketika di run, fungsinya akan tampil seperti ini. Nah, nah, ketika saya fungsinya akan seperti ini. Nah, kemudian ini pakai integer main. Nah, saya memanggil struct-nya kembali, lalu saya pakai array daftar yang di dalam ada max tugas yang di mana nilainya 100. Nah, jumlahnya ketika
di sini jumlahnya berarti kan 0. Nah, lalu saya membuat integer untuk pilihan. Nah, saya memakai do dan while sebagai loop agar loop yang dilakukan itu cuma sekali dan bernilai true atau false gitu. Jadi ketika lalu saya memakai switch dan case satunya itu untuk tambah tugas, case duanya untuk tampilkan tugas dan seterusnya. Nah, ini. Ketika ketika saya masukkan semua angka yang di sini, maka ia akan melanjutkan kepada fungsi-fungsi selanjutnya. Ketika pilih nomor satu, ia akan kembali melanjutkan kepada fungsi void yang ini, nomor dua yang ini, dan nomor tiga yang ini. Nah, ketika memilih angka 0, maka akan keluar langsung. Ini saya pakai dengan cout. Programnya selesai, terima kasih. Nah, ketika saya pakai default, ketika bukan angka satu 2 dan 3 atau 0 yang saya pilih, maka ya akan keluar pilihan tidak valid. Misalnya saya pilih 8. Pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Lalu saya akan mengembalikannya kepada di sini. Nah, jadi apa kita bisa memilih lagi. Oke, ini bisa saya close dulu. Nah, kemudian di sini saya memakai void untuk menambah tugas. Nah, saya memanggil struct-nya kembali, lalu array-nya, dan ini integer untuk jumlahnya. Saya pakai if dan else. Ketika jumlahnya itu di bawah maks tugas, kan tadi maks tugasnya ini 100. Nah, ketika jumlahnya itu di atas 0 dan di bawah 100, maka nah, maka ia akan mengeluarkan output yang bisa diinput dengan masukkan nama tugas. Nah, di sini saya memakai cin ignore, cin getLine, dan size of. Ini saya baru mempelajarinya dari YouTube. Jadi kalau cin ignore ini untuk apa? Untuk membatasi lah, bukan membatasi sih, kayak cin ignore ini untuk eh, agar ketika ada inputan yang masih buffering di dalam program itu akan dihentikan. Jadi jadi apa, meminimalisir masalah-masalah spasi. Kan saya niatnya ini agar nah niatnya ini misalnya saya pilih satu. Saya bisa tulis masukkan nama tugas. Saya nama tugasnya itu eh, matematika. Deskripsi tugasnya integral. Tenggat waktunya misalnya 20 Desember 2023. Nah, tugasnya ini kan berhasil ditambahkan. Lalu saya pakai cin getLine dengan dalamnya ada array tugas yang berisi jumlah tugas dan nama. Nama ini adalah untuk nama tugas. Nah, kemudian size of ini fungsinya untuk mengubah, membatasi ukuran. Jadi spasi dan tanda baca lainnya itu kebaca. Karena, nah, kita lihat di fungsi selanjutnya. Nah, pertama, tapi kita coba yang ini dulu. Jumlah tugas sudah mencapai batas maksimum. Itu ketika jumlahnya itu lebih besar dari maks tugasnya. Berarti ketika eh, tugasnya sudah sampai di angka 101 itu udah nggak bisa ditambahin lagi karena di sini saya membuat
const in membatasi maks tugasnya itu cuma 100. Nah, kemudian ini saya membuat void untuk tampilkan tugas. Di sini saya manggil lagi struct yang setelah saya buat, tapi saya menambah integer jumlah. Nah, ketika jumlahnya lebih dari 0, karena 0 itu kan berarti keluar yang tadi, dan nggak mungkin juga ketika apa namanya tugasnya itu 0, maka tidak ditampilkan kan. Nah, ketika jumlah tugasnya lebih dari 0, maka ada daftar tugas, ini ada nomornya, lalu saya pakai tab untuk apa menspasi, memberi spasi, lalu nama tugas saya pakai tab lagi, deskripsi, tenggat waktu, dan dia itu udah selesai atau belum. Nah, kemudian saya di sini memakai for. Nah, integer ketika i-nya sama dengan 0 dan i-nya itu kurang dari jumlahnya, maka tugasnya ini, nah ini saya memakai array untuk tugasnya, kembali ke i. Nah, maka tugasnya itu iya atau belum. Nah, ketika jumlahnya kurang dari 0, nah nanti ini kan ada tulisannya belum ada tugas tambahkan. Ini bisa kita jalan jalankan lagi di sini, bisa kita tambahkan tugas. Nah, ini kan ada matematika integral. Nah, nama tugasnya matematika, deskripsinya integral. Ini tenggat waktunya 20 Desember 2023 atau belum. Tapi ini garisnya cuma sampai setengah ya, mungkin bisa saya tambahkan lagi. Coba kita run ulang. Nah, ketika di sini ini kan tugasnya kosong lagi. Baru dua. Nah, belum ada tugas yang ditambahkan. Else-nya ini ya. Nah, berarti kita harus tambah tugas lagi. Misalnya kita tambahin lagi matematika. Ini integral 20 Desember 2023. Nah, kemudian kita bukan tugasnya lagi. Masih belum sampai sana, berarti harus tambahin sedikit lagi. Kita akan lagi. Kita tambah tugas dulu. Ya. Nah, selesai. Silakan saya kurangin ini 3 buah step. Nah, kemudian void yang ketiga adalah void untuk tugas yang ingin ditandai selesai. Nah, di sini sebenarnya semuanya ini eh, jumlahnya itu apa namanya komennya itu sama, kebanyakan sama. Cuman yang membedakan adalah apa outputnya saja, tapi komennya itu kebanyakan sama. Nah, ya kan? Nah, ini ada void untuk selesai. Saya pakai identifier yang namanya selesai. Lalu saya pakai struct-nya kembali, array-nya kembali, integernya saya bagi jumlah. Karena ketika jumlahnya itu lebih dari 0, ya ketika ada tugas yang sudah di input, maka ia akan menampilkan tugas dan jumlah. Nah, ada tugasnya dan ada jumlahnya. Jadi misalnya ada 2 tugas, ya nanti keluar tugas 1 dan tugas 2, lalu ada tampilan tugasnya yang seperti tadi, tugasnya matematika yang integral dan seterusnya. Kemudian ketika ini maka integer nomor, si outnya itu masukkan nomor tugas yang ingin ditandai selesai. Nah,
sini itu nomor. Kalau nomor apa kita ketik satu ya tugas satu nanti selesai. Nah, saya pakai if dan else. Ketika nomornya itu lebih dari satu dan kurang dari jumlah, ya maka tugasnya akan selesai. Nilainya true, benar. Tapi ketika, nah ini tampilannya. Jadi ini tugas tugas nomor satu itu, misalnya yang tadi sudah saya masukkan kan, itu tugas nomor satu itu misalnya matematika. Berarti nanti sini apa outputnya adalah tugas matematika telah ditandai selesai. Atau ketika tadi nomornya tidak ada, misalnya cuma ada dua tugas, tapi saya apa tulis di situ tiga, maka nomor tugas tidak valid. Kemudian yang terakhir adalah ketika saya belum menginput tugas apa-apa, maka outputnya adalah belum ada tugas yang ditambahkan. Nah, di sini bisa kita coba langsung semua fiturnya ya. Misalnya kita akan menambahkan tugas. Satu. Nama tugasnya misalnya matematika. Kita tulis integral ini 20 Desember 2023. Oke, kita tambahkan lagi. Di sini ada biologi. Deskripsi tugasnya adalah memberi makan sapi. Misalnya tenggatnya adalah tahun depan, misalnya bulan tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Nah, ini kan udah ada dua tugas nambahkan. Saya akan menambahkan satu tugas lagi. Misalnya dari sini tugas nambahkan adalah mata kuliah ini. Mata kuliah yang sedang saya pelajari yaitu algoritma. Tugasnya misalnya saya diperintahkan untuk apa mengerjakan membuat program di C++. Kita bikin tenggat waktunya misalnya sama kayak matematika. Ya. Nah, tugasnya bisa tambahkan. Lalu kita tampilkan tugasnya. Di sini ada tiga. Itu ada matematika, deskripsinya integral, ini ada tenggat waktunya, ini ada 20 Desember 2023. Nah, ini bisa, nah, tapi semuanya masih bernilai belum. Nah, belum selesai, belum selesai, belum selesai. Coba kita, misalkan tugas ketiga sudah selesai, maka saya pilih tiga, tandai selesai. Masukkan, nah ini kan apa bisa dilihat outputnya, dia akan mengulang output yang seperti ini. Dia akan mengulang output yang seperti ini. Karena dari sini. Nah, menampilkan tugas dan jumlah. Itu. Oke. Saya akan menyelesaikan nomor 3. Coba kita tampilkan tugas. Nah, sudah ya atau selesai. Mungkin bisa apa kata ianya itu bisa diganti seperti di selesai. Ya, kurang pas saja ya. Oke. Kita pilihannya dua lagi. Oke. Nah, saya pilih tampilkan tugas. Ini karena kode sudah diubah, dia berubah. Tambahkan tugas lagi. Misalnya kita pakai tugas yang ada di program studi teknik informatika ini PTI. Tugasnya misalnya binar. 12. Tambahkan lagi misalnya oh. Nah, program selesai itu ketika apa saya salah. Tadi saya salah nambahkan. Oke.
Mungkin apa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi apabila ada manfaat yang bisa diambil dari sini, maka bisa diambil. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Algihari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.